Bursa Timnas Indonesia akan melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday malam ini. Garuda dituntut agresif menyerang tapi wajib disiplin dalam transisi bertahan demi meredam kecepatan Mozambik. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam Bung Joy. Ya, selamat malam Eva. Oke. Iya, Bung Joy, setengah jam jelang kick off. Baru saja ini sudah muncul nih line up-nya, Anda sudah lihat line up Timnas Indonesia. Kalau lihat ini ada rotasi starting 11 dari the winning team saat lawan Oman. Tanggapan Anda? Ya, saya belum mendapat konfirmasi. Kalau ada di layar boleh saya lihat. Tapi memang kalau diadakan rotasi ini hal yang sangat wajar. Apalagi mengingat Indonesia ini kan di FIFA Matchday kali ini masih dalam rangka menuju ke, kalau buat saya, menuju ke Piala Asia 2027. Sehingga John Hertman yang baru beberapa bulan bergabung dengan Indonesia perlu mematangkan timnya, bukan saja tim yang menjadi backbone, yang menjadi starting 11, tapi juga pemain-pemain pelapis yang pasti akan berguna untuk pertandingan-pertandingan kompetitif selanjutnya. Sehingga kemungkinan besar kalau sekarang, karena kemarin sudah meraih kemenangan ya, secara psikologis John Hertman lebih lega kalau melakukan rotasi. Berapapun yang akan dirotasi, rasanya itu merupakan bagian dari rencana dia juga gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari kemarin penampilan melawan Oman memang cukup meyakinkan, hanya saja meyakinkannya pada 30 menit pertama. Sisanya selama 60 menit menurut saya permainan Indonesia di bawah Hertman biasa-biasa saja. Meskipun bisa mencetak 1 gol lagi setelah unggul 2-0, rasanya perlu perbaikan banyak ya, terutama yang dia sebutkan tadi, transisi bertahan dan menyerang, dan pemain-pemain yang terutama pemain-pemain sayap, menurut saya mesti lebih disiplin karena begitu banyak lubang kemarin ya ketika berhadapan dengan Oman. Jadi rotasi kali ini, kalaupun ada rotasi 6 atau 7 pemain, rasanya sangat wajar karena kan nanti yang paling dekat adalah AFF 2026 pada bulan Agustus. Dan itu dia sudah nyatakan akan banyak memakai pemain yang berkiprah di Liga Domestik, di Liga Super. Jadi tampaknya memang dia mencari formasi terbaik atau akan memasukkan pemain-pemain yang banyak berkompetisi di Liga Domestik. Sementara Jai, Kelvin Verdong, Dix, dan pemain-pemain yang tampil di Eropa tampaknya kan pasti akan beristirahat pada laga AFF. Jadi harusnya sih sekarang lebih banyak pemain yang berkiprah di Liga Domestik, termasuk menurut saya Marcelino Ferdinand ya. Kalau dia kondisinya 80% atau 90% harusnya bisa dimainkan sejak awal. Ini adalah hal yang wajar untuk mencari formasi yang terbaik, tapi tadi catatan Anda harus lebih disiplin ya. Tidak hanya di 30 menit awal dengan best performance, tapi harus konsisten. Saya bacakan karena baru muncul, Bung Joy, susunan pemain Timnas Indonesia versus Mozambik. Ada nama Martin Pas, Doni Tripamungkas, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Ivar Jedar, Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand, ada Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun. Tanggapan Anda dengan nama-nama ini, starting 11? Ya, kemarin sebetulnya kan absennya Jai Isdas membuat sebagian orang khawatir ya, tapi ternyata Elkan Bagot bekerja sama dengan Rizky Ridho oke juga di lini belakang dengan 3 center back. Jadi tampaknya akan ada perubahan di sisi kiri, di mana tadinya ditempati oleh Nathan Choaon, sekarang akan ditempati oleh pemain Persija, Doni Tripamungkas. Dan rasanya sih ini kesempatan baik ya bagi Doni yang pemain muda juga, dan punya potensi luar biasa untuk bisa menjadi andalan Indonesia karena dia bisa berposisi di back sayap kiri, full back kiri. Dia juga bisa berposisi di gelandang kiri, dan pergerakannya juga cepat dalam menyusur garis, sehingga tampaknya pilihan untuk berduet nanti bersama Marcelino Ferdinand karena dia mungkin akan berada di posisi kiri. Jadi harusnya sih ini bisa membuat alternatif serangan dari Indonesia dan alternatif dalam bertahan juga lebih baik, dan terutama ada pilihan-pilihan dalam semua aspek ya, aspek bertahan, aspek transisi maupun aspek menyerang. Harusnya sih ini menjadi pertandingan yang menarik juga, bisa menjadi contoh bagi bagaimana Indonesia ketika melawan Oman kemarin 30 menit main begitu bagus dalam menyerang, begitu disiplin dalam bertahan.
tapi kemudian kehabisan energi untuk bermain seperti 30 menit pertama ya. Harusnya sekarang bisa lebih lebih paling nggak bisa 45 menit sepanjang babak pertama bisa mendominasi, karena permainan Mozambik menurut saya tidak terlalu jauh berbeda dengan Oman. Tapi mereka memang punya kelebihan dalam dalam determinasi, terutama karena pemain-pemain Afrika biasanya kondisi fisiknya jauh lebih bagus ya. Apalagi mereka kalau bermain di kondisi seperti di Jakarta dengan kelembaban yang tinggi, mereka juga sudah sangat terbiasa. Jadi ini akan menjadi lawan yang tangguh bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Soal Doni Tri Pamungkas, kalau kita lihat waktu lawan Oman, Bung Joy, ada beberapa pemain yang tidak dimainkan di posisi mereka sesungguhnya. Contohnya Doni Tri Pamungkas yang main sebagai bek kiri diturunkan sebagai bek kanan. Dan Verdong dari posisi bek kiri dimainkan di posisi gelandang. Apakah ini artinya adalah bagian dari eksperimen Hartman untuk menempatkan mereka di posisi yang tepat? Ya sebetulnya kalau masih posisinya salah satu masih di sayap ya, misalnya dari sayap kiri ke sayap kanan, tinggal sebetulnya kalau bagi seorang pemain dia tinggal menghafalkan garis luarnya di mana. Jadi kalau Doni Tri Pamungkas itu biasanya dia berada di sisi kiri, garis pertahanannya dia tuh sebetulnya ada di sebelah kanan ya, karena dia akan selalu berposisi di paling kiri dari lapangan. Sekarang dia berpindah. Rasanya itu tidak terlalu banyak masalah juga. Elkan Bagot bahkan pernah diposisikan sebagai striker, nggak masalah juga gitu. Nah ini kalau pemain bola modern memang semuanya itu menganut seperti total football ya, dia harus bisa bermain pada posisi pada saat dia dibutuhkan. Pada saat Indonesia misalnya pemain Indonesia kehilangan bola, dia harus berada dalam posisi yang selalu siap dimanapun dia berada. Nah ini kan anjuran dari sepak bola modern adalah seperti itu. Dan saya lihat kemarin memang ada sedikit masalah di awal-awal, tapi selanjutnya menurut saya tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau berada di posisi yang sebenarnya memang jauh lebih ideal. Tapi dia harus berada di posisi manapun dan bisa bertahan, bisa membantu menyerang. Katakanlah Doni Tri Pamungkas, katakanlah dia terpaksa berada di tengah ketika perebutan bola, ketika dia harus intercept, ya dia harus menyesuaikan diri pada posisinya. Rasanya sih di klub pun diajarkan seperti itu. Dia selalu berkompetisi juga dengan baik di Persija. Harusnya sih dia nggak ada masalah ditempatkan dimanapun. Baik, Total Football. Bung Joy, Marcelino comeback stronger. Harapannya sejauh mana bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lini serang timnas? Ya, Marcelino ini kan salah satu pemain highlight ya. Dia stardom yang harusnya sih kalau dia bisa mempertahankan semua performanya, dia akan menjadi pemain masa depan yang paling diandalkan. Dan sayangnya banyak terbalut cedera, lama tidak bermain. Kalau dia diberi kesempatan untuk, saya dengar tadi dia ada di starting line up, dan harusnya ini kepercayaan yang diberikan John Hartman bisa dia manfaatkan sebesar-besarnya. Meskipun bagi saya jangan terlalu memaksakan diri juga, karena dia masih dalam kondisi belum 100% dan masih punya waktu juga untuk pertandingan internasional berikutnya. Kalau dia misalnya main 45 menit oke saja, sepanjang dia mampu mengerahkan semuanya tanpa kehilangan kesempatan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jangan sampai mengambil risiko terlalu banyak juga, karena dia harusnya sih bisa menjadi andalan Indonesia ya di masa depan, karena dia, kalau kita ingat, dia tampil di Piala Asia U23 beberapa tahun yang lalu. Dia kan salah satu pemain terbaik di turnamen. Jadi harusnya sih dia bisa kembali menemukan harinya, dan untuk tim senior ini dia akan menjadi pemain yang paling dibutuhkan nanti seandainya dia fit dan dia punya menit bermain yang banyak. Nah ini yang diberi kesempatan oleh John Hartman, harusnya dia bisa pergunakan sebaik-baiknya. Ya, Bung Joy, dengan hasil lawan Oman yang kemarin, apakah kita bisa bilang saat ini timnas sudah memiliki striker tajam yang bisa diandalkan sebagai target man seperti Ola Romani? Ya, kalau menemukan kepingnya sih saya rasa belum terlalu fix ya. Oleh Rumeni harus mempertajam lagi, terutama dalam penyelesaian akhir. Menurut saya masih harus bisa diasah, karena John Hartman ini kan sebetulnya spesialisasinya adalah menemukan permata-permata yang sebelumnya belum terasah, dan oleh Rumeni ini salah satu PR dia. Nah,
beberapa pemain juga sebetulnya kalau dalam konteks John Hertman dibawa untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia, dia adalah orang yang mampu dari sisi non teknis menemukan tingkat paling tinggi dari kemampuan seseorang pemain. Nah, inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh Indonesia karena banyak sekali pemain yang mungkin belum keluar 100%, dan dengan pendekatan yang dilakukan John Hertman, teknis dan non teknis, harusnya sih semakin tajam lini depan Indonesia ya. Ratnar yang sebetulnya juga kan bukan striker, bukan striker murni kan, bisa dipertajam lagi daya serangnya. Marcelino Ferdinand sebetulnya dia kan juga bukan striker, dia seorang gelandang serang. Kalau dia bisa menemukan titik terbaik dari Marcelino, dia bisa melakukan banyak gol. Rasanya sih itu juga akan menjadi bagian dari masa keemasan yang bisa dicapai oleh John Hertman, bisa membuat pemain-pemain yang tadinya biasa-biasa saja menjadi seorang bintang. Nah, ini adalah catatan terutama di lini depan ya, karena dari Baik. sejak zaman Sintayong kan memang problem terbesar Indonesia adalah di lini depan. Mudah-mudahan dengan adanya oleh Romeni, Zylstra juga sekarang diberi kesempatan, harusnya sih John Hertman mampu membuat mereka lebih tajam dan Indonesia secara keseluruhan mampu lebih produktif daripada pertandingan sebelumnya. Soal penyelesaian akhir dan lebih produktif ya. Terakhir, gaya permainan seperti apa yang tepat untuk menghadapi tim Afrika yang tampil agresif seperti Mozambik dan prediksi skor? Singkat saja. Ya, kalau mereka bermain agresif dan menyerang, rasanya lebih menguntungkan bagi timnya John Hertman karena permainan akan terbuka dan Indonesia kemarin memperlihatkan 30 menit pertama luar biasa bermain dengan ball possession yang sangat bagus, dan kalau mereka membuka ruang dan mereka keluar menyerang karena pertahanan Indonesia juga solid, rasanya sih keuntungan besar akan didapatkan oleh Indonesia. Oke, untuk prediksi skornya singkat saja Bung Joy. Saya prediksi 2-1 atau 3-1 Indonesia. Oke, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.